Guys, jumpa kembali dengan YouTuber NKRI. Kali ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap sosok yang sekarang menjadi idola dan seolah-olah menjadi hero atau pahlawan yang menggantikan posisi Rismon Hasiholan Sianipar yang dianggap telah berkhianat atau bahkan telah membelot sekarang menjadi bagian dari kelompoknya Pak Jokowi. Itu kesan yang kita dapatkan dari pernyataan-pernyataan Refli Harun dan tentu saja Roy Suryo dan kawan-kawan yang lainnya. Nah, apa yang menarik teman-teman dari sosok yang saya ingin bahas kali ini sebagai tanggapan yang saya ingin tujukan kepada ia yang menjadi hero atau menjadi pahlawan baru dari kelompok Roy Suryo. Ia adalah topi merah. Tetapi izinkan saya untuk membahasnya dalam konteks sebuah judul atau terminologi yang sedikit provokatif. Ia bukan topi merah, tetapi topi merah sudah menjadi topi miring. Teman-teman, kita akan bahas statement dari topi merah atau topi miring ini terkait dengan presentasi Rismon dalam Rakyat Bersuara yang katanya Rismon telah melakukan rotasi dan translasi atau rekayasa terkait dengan ijazah Pak Jokowi untuk membuktikan bahwa ijazah itu ada emboss, ada watermark. Kita akan bincang ini teman-teman. Selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah perspektif filsafat dalam membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih atas supportnya untuk channel ini tetap eksis dan memberikan edukasi dalam pengayaan dan penguatan kehidupan berdemokrasi kita yang terdampak oleh berbagai macam statement-statement yang datang dari sejumlah pihak yang bukan ingin malah membuat Indonesia semakin baik, tetapi justru Indonesia semakin gaduh dengan kemungkinan-kemungkinan yang dimunculkan lewat statement-statement mereka itu. Kita akan lihat apa yang dikatakan Refli Harun dan juga statement dari si topi merah mungkin sudah menjadi topi miring berikut ini. Kita simak. Topi merah walaupun tak pernah bertopi. Yang harus dipertanggungjawabkan topi merah adalah soal diduga Rismon melakukan editing. Tapi saya senang, topi merah semalam sudah datang ke Era Channel, dia mengatakan dia berani menantang Rismon. Kalau Rismon tunjukkan source-nya, apalah source-nya itu, dia kalau dia salah, dia akan ngaku salah. Tapi kalau memang benar, ya Rismon harus mengaku salah. Nah, sekarang kita coba topi merah untuk kemudian menerangkan kembali temuan-temuannya terhadap dugaan rekayasa, yang dilakukan oleh Rismon Sianipar. Karena ini terkait sama ijazah Jokowi, karena itu relevan jadinya. Kita tidak melihat responnya, tapi kita melihat hasil penelitiannya yang mungkin akan berpengaruh pada jalannya kasus ini. Silakan topi merah. Silakan. Terima kasih Pak Refli. Jadi di sini saya sebenarnya men-challenge. Oke, di sini kan ada coding. Oke. Di sini ada coding yang di-share oleh Pak Rismon di dalam Rakyat Bersuara. Nah, Pak Rismon dalam menit 49 itu bilang kalau misalkan ini adalah ilmiah, ini bisa di-challenge oleh siapapun, dan saya men-challenge coding ini, mencobanya sendiri dengan resource dari Dian Sandi di Twitternya gitu ya. Namun yang saya dapatkan itu justru berbeda dengan hasilnya Pak Rismon yang tiba-tiba tuh hurufnya ini muncul secara jelas dan garis tepi dari huruf-huruf itu terlihat sangat jelas. Nah, kalau misalkan percobaan saya itu huruf-huruf ini tuh nggak kelihatan gitu, jadi kayak artefak kotak-kotak kayak gitu dan kayak rusak ya, kayak pixel rusak kayak gitu. Nah, di dalam coding ini juga Pak Rismon tidak men-share dua function yang penting, divergence dan Poisson, yang harusnya itu sudah diterangkan di dalam rumus matematikanya. Nah, di sini tuh nggak ada juga. Artinya
melakukan kelupaan atau kebohongan? Nah itu tanya Pak Rismon aja. Nah ini penting supaya Iya. bahasa yang sangat canggih ilmiah dari Tommy Merah saya terangkan dengan bahasa sederhana. Iya. Jadi respon lupa, sengaja lupa atau Menyembunyikan. menyembunyikan. Ya, menyembunyikan itu. Lupa atau menyembunyikan. Oke, teman-teman, saya berhenti di situ dan kita akan lanjut diskusi kita terkait dengan apa yang muncul ya dalam pemberitaan di media sosial kita terkait dengan sosok topi merah yang saya ingin satire sedikit supaya agak provokatif. Ia sudah menjadi topi miring. Mengapa? Ya, paling tidak saya punya keyakinan bahwa masing-masing peneliti itu independen. Sekalipun memang sebuah proses penelitian, apalagi itu di bidang ilmu-ilmu matematik, itu bisa diulang kembali dengan metode yang sama dan hasilnya akan sama, dan itu memberikan kredibilitas bagi sebuah hasil penelitian dan seorang peneliti atau tim peneliti ya. Tetapi teman-teman, independensi dari masing-masing peneliti itu tetap ada, dan dalam rangka independensi menurut saya ya, Rismon tetap punya kebenaran terkait dengan apa yang ia teliti, dan ia berhasil membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ya adalah ijazah asli karena ada ya terbukti terlihat adanya watermark dan emboss, dan ini menurut saya menjadi catatan menarik untuk kita jadikan semacam konsistensi dari seorang Rismon terkait dengan apa yang ia katakan, apa yang ia yakini, bahwa setelah ia melakukan penelitian ulang dan ia kemudian telah melakukan pembalikan pikiran ya, dari semula ia menyebut bahwa ijazah Pak Jokowi itu 11.000 triliun %, tetapi akhirnya ia mengakui bahwa pernyataan bombastisnya itu penuh tekanan, dan tekanannya itu datang dari orang-orang yang memang punya kepentingan politik terkait dengan orkestrasi terhadap ijazah Pak Jokowi. Jadi kita sebetulnya tidak perlu heran, kita sebetulnya tidak perlu ragu ya. Sekalipun ada topi merah, ada topi miring, keyakinan yang independen dari seorang Rismon itu menurut saya adalah bukti bahwa Rismon mengalami ya pembaharuan pemikiran, dan kita hormati pilihan sadar dari seorang Rismon, dan kita tidak perlu kemudian menjadi orang yang ikut ya logika dari topi miring yang justru dalam konteks ini sengaja dimanfaatkan oleh ya Refli Harun, dan kemudian juga dimanfaatkan oleh Roy Suryo untuk ya menjadi pahlawan terbaru sekarang ini ya, setelah Rismon balik badan, Rismon pindah haluan, dan atau kalau kita pakai istilah Roy Suryo itu dirotasi, ditranslasi 180 derajat, itu terserah. Tetapi yang pasti independensi penelitian Rismon itu patut kita hargai. Artinya saya ingin katakan tetap saja ada kebenaran Rismon, atau ya penelitian yang dilakukan oleh topi merah juga punya derajat kebenaran tersendiri karena independensi penelitiannya. Jadi kita tidak perlu kemudian menjadi bingung atau ya seolah-olah seperti yang dikatakan oleh Roy Suryo dan Refli Harun, si Rismon ini berbohong ya, atau lupa ya. Dan ada kata tadi bahwa seorang topi merah ya ia menyebut percobaan. Artinya ia tetap yakin bahwa apa yang ia lakukan itu adalah sebuah bagian dari apa yang saya ingin katakan sebagai bagian dari keutamaan dalam sebuah proses penelitian. Apa itu? Bahwa penelitian itu belum bisa kalau belum melihat dan melakukan analisis terhadap barang bukti utama atau primary evidence, dalam hal ini ijazah Pak Jokowi, lalu kemudian kita bisa menyimpulkan ijazah Pak Jokowi pasti palsu atau pasti salah atau pasti dibuat di pasar pramuka, dan tendensi-tendensi istilah-istilah lain yang sangat provokatif. Saya ingin pastikan teman-teman, semua kita itu sebetulnya tidak meneliti dari ijazah asli Pak Jokowi, itu clear, dan itu diakui sebagai percobaan dari topi merah yang meneliti bukan ijazah asli Pak Jokowi, tetapi dari apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama, dan itu juga yang berulang-ulang ya dikatakan oleh baik oleh kubu Roy Suryo maupun
ya dari sisi mereka-mereka yang menjadi bagian relawan Pak Jokowi, bahwa mereka terbatas aksesnya untuk menerima atau mendapatkan informasi terkait dengan ijazah Pak Jokowi yang masih dalam penguasaan Polda Metro Jaya. Dan kita tunggu apakah status P21 itu langsung nanti diikuti dengan penyerahan berkas dan barang bukti serta juga para tersangka. Kita harap dalam akhir bulan April ini akan ada kejelasan supaya teman-teman, kepolisian tidak selalu disorot, selalu dianggap salah dan lambat dalam mengerjakan tugas yang sudah menjadi tugas utama mereka. Dan kalau kita ikuti perkembangan kasus ini, kita semakin yakin bahwa kasus ini sebetulnya adalah kasus yang penuh dengan dramatisasi politik. Dan karena itu orang seperti topi merah yang sudah saya katakan jadi topi miring, itu kemudian seolah-olah menjadi hero baru, yang hero barunya itu ya seolah-olah bisa membuat kita menjadi orang yang terkesima, dan atau bukan terkesima lagi, terkecoh ya dengan statement topi merah yang tetap mengakui bahwa ia masih dalam percobaan. Dan itulah yang saya selalu katakan, penelitian yang elegan, terhormat itu harus mengedepankan apa yang dinamakan hipotesis, bukan kesimpulan akhir. Dan itulah yang saya selalu katakan, apa kekurangan, apa kesalahan, apa yang tidak diakui sebagai keterbatasan dari penelitian Roy Suryo dan Tifa, karena mereka sudah dari sejak awal membangun konklusi atau kesimpulan bahwa ijazah Pak Jokowi itu pasti adalah ijazah palsu. Nah, kalau sudah seperti itu, saya ingin katakan ini bukan lagi penelitian dalam rangka berhipotesis, tetapi ini adalah sebuah bagian dari konspirasi politik dan penuh dengan aura dan kepentingan politik yang kita harus katakan rame-rame ini tentu menciderai demokrasi yang bebas. Tetapi demokrasi yang bebas itu akhirnya dikooptasi oleh kepentingan-kepentingan yang penuh kontestasi dalam rangka mungkin saja elektoral di 2029 mendatang, di mana poros-poros kekuasaan yang ingin menegaskan diri itu seolah-olah mendapatkan amunisi dan isu serta kesempatan untuk mendulang kesuksesan dari kasus ijazah Pak Jokowi, bahkan juga dari kasus ijazah Pak Gibran yang dikapitalisasi, dibesar-besarkan untuk targetnya adalah mendowngrade reputasi Pak Jokowi, termasuk juga mendowngrade reputasi Mas Wapres Gibran. Nah teman-teman, sekali lagi kembali ke topi merah, menurut saya dia sudah jadi topi miring, paling tidak karena kumpul dengan manusia-manusia yang punya target politik seperti Refly Harun dan Roy Suryo dan kelompoknya. Dan karena sudah jadi topi miring, maka saya ingin katakan kita jangan terkecoh, karena independensi penelitian itu membuat kita harus hormat bahwa Rismond punya independensi dalam konteks ini. Ia benar ya, dan ada kata Gajah Mada menjadi Gajah Adam itu sebetulnya bukan sesuatu yang aneh. Kadang-kadang teman-teman sebagai seorang peneliti, kadang-kadang ya yang terlihat itu seperti Adam, padahal itu adalah Mada. Dan ini hanya persoalan ya, kita sama-sama tidak meneliti ijazah asli Pak Jokowi, karena yang dipakai itu adalah apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama, baik oleh topi merah maupun oleh Rismond Sianipar. Jadi tunggu saja, siapa tahu nanti ketika proses pengadilan akan segera terjadi, pengadilan dalam hal ini hakim akan memerintahkan untuk dilakukan uji laboratorium forensik ulang, sekalipun sudah dideklarasikan oleh Bareskrim atau oleh lapor Polri yang dipakai oleh Polda Metro Jaya untuk menyebutkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu sah atau itu adalah dokumen valid dan sudah diakui oleh pihak Universitas Gajah Mada. Jadi teman-teman, dalam konteks diskusi kita ya, yang justru tidak diungkap secara sadar oleh Refly dan Roy Suryo itu adalah bahwa topi merah itu masih melakukan percobaan berdasarkan apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Jadi inilah menurut saya problem terbesar kita, sehingga ketika ini kemudian dibesar-besarkan seolah-olah topi merah itu menjadi pahlawan baru, padahal ia juga tidak ya menguasai ijazah asli Pak Jokowi. Jadi kalau membaca Gajah Mada menjadi Gajah Adam, ya itu sangat mungkin karena ya proses dalam melakukan penelitian, entah Anda pakai digital forensik atau telematika atau dengan tools yang seperti apa, secanggih apapun, kalau itu tidak berbasiskan
dokumen asli, maka kita bisa menjadi orang yang akhirnya bersangka lalu menyebut bahwa konteks ini kemudian mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu sebagai ijazah palsu. Nah teman-teman, jadi topi merah sudah menjadi topi miring. Ya, semoga ada manfaatnya dan salam YouTuber NKRI.